Saya Presiden NKRI 2029. Ini adalah judul buku jilid 2, Saya Presiden NKRI 2029, yang diawali dengan buku jilid 1, Indonesia Bubar 2030. Video ini untuk membantu Anda yang malas membaca buku. Namun bagi Anda yang bisa membaca, sebaiknya mendownload buku ini agar bisa disimak secara kritis. Ambil keduanya di website saya sebagaimana tertera di banner, thebodforum.com. Kedua buku ini saya berikan 100% gratis, bukan karena isinya jelek, melainkan karena urgensi, agar sebanyak mungkin orang Indonesia yang mengetahui mengapa dan bagaimana Indonesia bubar 2030 dan bagaimana memilih presiden yang mau dan mampu mencegahnya. Saya Presiden NKRI 2029. Selain gratis, Anda pun saya berikan hak untuk membagikannya kepada siapa saja yang relevan tanpa perlu izin lagi. Pesan pendahuluan, saya Presiden NKRI 2029. Saudara dan saudariku sebangsa setanah air Indonesia, NKRI berdiri di persimpangan takdir. Di satu sisi, Indonesia memiliki semua prasyarat menjadi negara adidaya. Sumber daya alam melimpah, populasi muda dan besar, letak geopolitik strategis, serta warisan ideologi Pancasila yang universal dan humanis. Namun, di sisi lain, Indonesia terjebak dalam lingkaran setan sistemik, primordialisme yang mengalahkan meritokrasi, KKKN, korupsi, kolusi, komisi, nepotisme, struktural sistemik yang memakan anggaran untuk rakyat dan pembangunan, politik identitas yang memecah belah persatuan bangsa, biaya politik mahal yang memaksa calon pemimpin berhutang pada sponsor dan atau membayar utang yang dipinjam selama proses pencalonan dan hanya bisa terbayar melalui KKKN. Masyarakat yang apatis dan transaksional ikutan menerima money politics dan kampanye primordialisme. Elit yang lebih sibuk memperkaya diri daripada membangun bangsa. Jika tidak dihentikan, kegagalan ini akan berujung pada keruntuhan peradaban dan pembubaran NKRI. Bukan karena serangan atau invasi dari luar, tapi karena pengkhianatan dari dalam oleh bangsa sendiri. Buku ini bukan sekedar manifesto politik, ini adalah rencana perang melawan kebobrokan mental kolektif. Ini adalah blueprint revolusi karakter dan sistem, bukan hanya kebijakan. Jika tidak ada yang berani melanggar aturan main yang rusak, maka sistem akan terus melahirkan pemimpin yang serupa, yang hanya berganti wajah bukan niat. Sama seperti yang biasa terjadi pada pergantian kepemimpinan di instansi maupun lembaga pemerintah. Yang berubah hanya pemainnya, namun permainannya tetap sama. Sepertinya bukan untuk meningkatkan hasil kerja dan menurunkan praktek KKKN, hanya gantian main atau distribusi kenikmatan kolektif. Revolusi bukan tentang kekerasan. Revolusi adalah keberanian mengganti logika lama dengan logika baru. Dan logika baru itu adalah kepemimpinan bukan hak istimewa, tapi amanah kolektif yang harus dibayar dengan integritas, bukan uang. Dalam buku jilid 2, Saya Presiden NKRI 2029 ini, saya melanjutkan apa yang sudah saya tulis sebelumnya di buku jilid 1, Indonesia Bubar 2030. Hipotesis saya yang berdasarkan pembelajaran, penyelidikan, pengamatan, dan pemikiran komprehensif integrated tentang apa yang sudah, sedang, dan akan terjadi pada NKRI menyimpulkan bahwa 1. NKRI seyogianya sudah menjadi bangsa dan negara yang besar, dikdaya, dengan masyarakat yang sejahtera dan bermartabat. 3 faktor dominan yang mendukung klaim itu adalah kekayaan sumber daya alam, NKRI yang berlimpah ruah, populasi per 30 Juni 2025 sebanyak 286.693.693 jiwa, terbesar keempat dunia, dengan mayoritas penduduk berusia produktif. Letak geografi NKRI yang sangat strategis karena terletak di antara jalur persimpangan lalu lintas perdagangan internasional. 2. Namun sayangnya, karena banyaknya oknum, pejabat, penguasa, tokoh masyarakat, tokoh keagamaan di pusat maupun daerah sampai ke pedesaan yang mengidap Titanic Syndrome dan Ostrich Syndrome, mengakibatkan ketidakmampuan
dan ketidakmauan untuk berperilaku meritokrasi, introspektif, dan memperbaiki diri, dan memilih berkelit atau justifikasi diri sekaligus menyalahkan pihak lain, berakibat kemajuan dihambat dan kesalahan serta kelemahan dilanggengkan. Bayangkan, Indonesia telah merdeka selama 80 tahun sejak 1945. Namun, kemajuan kita tidak sebanding dengan potensi luar biasa NKRI. Sebagai komparasi, Singapura dari negara miskin pasca kemerdekaan 1965 menjadi satu negara terkaya dunia dalam sekitar 53 tahun hingga 2018. Key success factors-nya: kepemimpinan visioner Lee Kuan Yew, fokus pada meritokrasi, anti korupsi ketat, dan investasi pendidikan atau human capital. China, transformasi dari kemiskinan pasca reformasi 1978 menjadi superpower ekonomi dalam 40 tahun dengan pertumbuhan rata-rata 10% per tahun hingga 2005. Key success factors-nya: reformasi ekonomi, hukum mati pelaku korupsi, infrastruktur masif, dan adopsi teknologi global. Mengapa Indonesia tertinggal? Bukan karena ukuran negara atau populasi. Argumen itu hanyalah dalih untuk menghindari introspeksi. Masalah utama adalah sikap mental dan karakter yang buruk sebagian besar kalangan pemimpin dan masyarakat. Saat disebut Singapura maju, kelihatannya tentu saja karena Singapura negara kecil sehingga lebih mudah dikelola. Lantas saat disebut China maju, kembali berkelit secara inkonsisten dan childish. Tentu saja China populasinya besar sehingga lebih mudah dimobilisasi. Padahal Indonesia punya segalanya. Menurut saya lebih hebat dari Singapura maupun China. Hanya apesnya tidak dikelola secara benar dan meritokrasi karena kurang kemauan untuk belajar dan berubah. Indonesia adalah raksasa yang tertidur nyenyak di atas kasur emas. Perbandingan dengan Singapura dan China tidak membutuhkan sanggahan. Mereka maju karena memilih meritokrasi dan akuntabilitas sebagai panglima. Indonesia terkendala karena memilih primordialisme dan KKKN sebagai ideologi tak tertulis. Rasa cinta kepada diri sendiri yang lebih besar daripada cinta kepada bangsa negara. 3. Non-meritokrasi dan primordialisme. Menilai dan memberi jabatan orang berdasarkan kesamaan suku, agama, golongan, dan bukan kompetensi, track record, reputasi, serta kebergunaan. Ini memicu politik identitas, black campaign, kriminalisasi rival, buzzer media sosial, dan demo massa bayaran. Pendidikan dan indoktrinasi di rumah tangga, di sekolah, dan keagamaan mempertuasi fanatisme buta. Bahkan ada yang didukung undang-undang dan peraturan diskriminatif. 4. Korupsi sistemik KKKN. Korupsi, kolusi, komisi, nepotisme. Proses pemilihan pemimpin dipengaruhi primordialisme dan uang, sehingga menjadi politik berbiaya mahal. Contoh, biaya jadi pemimpin lembaga hingga 900 miliar rupiah. Sumbernya podcast YouTube terkenal. Modal calon presiden 5-8 triliun rupiah. Ungkapan di podcast RK dan FH. Calon DPR 5-15 miliar. Calon bupati atau wali kota 30 miliar. Gubernur 100 miliar. Kajian Litbang Kemendagri. Caleg Jakarta hingga 160 miliar. Sumber cxomedia.id. 5. Ini menciptakan lingkaran setan. Pejabat wajib KKKN untuk mengembalikan utang dan modal, memberikan proyek kepada sponsor, apakah oligarki, pengusaha, masyarakat terima money politics dan akan memilih asalkan sama suku atau agama. Kalau tidak korupsi dan hanya mengandalkan pendapatan resmi dari pemerintah, perlu berapa dekade berkuasa agar kembali modal. Untuk masyarakat yang menutup mata dan hati nuraninya memilih pemimpin hanya karena dikasih uang dan kesamaan primordial, juga akan menanggung dosanya.
masyarakat Roma ini telah melahirkan monster penghisap darah rakyat. Senang. 6. Ketimpangan sosial dan kambing hitam. KKKN yang dilakukan oleh para oknum pejabat yang mayoritas berasal dari mayoritas secara TSM, terstruktur, sistematis, masif, mencuri dan merampok anggaran pembangunan, menghambat pensejahteraan masyarakat, mengakibatkan ketimpangan sosial ekonomi. Tapi minoritas yang disalahkan dengan propaganda, karena 50% ekonomi nasional dikuasai oleh minoritas. Hal ini juga dilontarkan berulang kali oleh orang sekali bertokoh nasional, bahkan dibubuhi provokasi ancaman. Jangan sampai kerusuhan Mei 1998 terulang lagi. Peribahasa kita, buruk muka cermin dibelah. 7. Pancasila sebagai dasar negara yang paripurna dan Bhinneka Tunggal Ika yang mempersatukan keberagaman hanya dijadikan slogan kosong dan bingkai pajangan ruangan tanpa implementasi. Para oknum pelaku KKKN yang anti Pancasila itu menihilkan peribahasa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Realita ini bukan dari media mainstream yang bias. Ini dari pembelajaran, penyelidikan, dan pengamatan langsung terhadap realitas maupun hidden facts. Saatnya revolusi.